Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Silvani Kesrani, NPM 2441135, Kelas MNG 24C, Prodi S1 Manajemen. Have a good time watching. Bab 1, 10 prinsip ekonomi mikro menurut Gregory Menke. Pengertian ilmu ekonomi mikro. Ekonomi mikro sering juga ditulis makroekonomi, adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumen atau produksi secara optimal bersama-sama individu lain di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama. Dengan kata lain, ekonomi mikro cakupnya adalah membahas perilaku agen ekonomi yang kecil, yaitu sebuah perusahaan atau konsumen individual. 10 prinsip ekonomi mikro menurut Gregory Menke. 1. Keputusan berdasarkan trade-off. Pentingnya membuat pengorbanan dalam pengambilan keputusan atau trade-off merupakan salah satu aspek dari 10 prinsip ekonomi. Setiap individu diharapkan pada keharusan untuk mengorbankan sesuatu demi memperoleh yang lain. Dalam pertukaran trade-off ini, masyarakat harus menghadapi kompromi antara efisiensi dengan keadilan atau kesetaraan. Efisiensi adalah kondisi di mana masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. 2. Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan ekonomi, seseorang harus mengetahui biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang ditimbulkan oleh tindakan yang akan dilakukan untuk sebuah tindakan. Seseorang harus mengorbankan sesuatu. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu dikenal sebagai biaya peluang atau biaya kesempatan, opportunity cost. Yang ketiga, marginality. Berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan. Seiring dengan prinsip ekonomi, pada dasarnya setiap individu akan melakukan pertimbangan secara rasional untuk mencapai sejumlah keuntungan. Umumnya, seorang akan melakukan penyesuaian kecil pada aktivitas mereka guna memperoleh keuntungan maksimal. Contohnya konkret dapat dilihat dari keputusan seseorang karyawan dalam memperpanjang masa kontrak kerjanya. Jika karyawan tersebut mengajukan perpanjangan kontrak, maka dia akan mendapatkan keuntungan berupa promosi jabatan dan kenaikan gaji. Yang keempat, orang tanggap terhadap insentif perilaku orang atau perusahaan bisa berubah menurut variabel dalam lingkungan seperti biaya cost dan keuntungan benefit. Keputusan untuk memilih sesuatu alternatif berdasarkan keuntungan marginal pilihan tersebut lebih besar daripada biaya marginal. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan biasanya terjadi karena sesuatu negara tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan negara lain memiliki sumber daya tersebut. Perdagangan yang dilakukan antara kedua pihak ini, baik individu maupun kelompok, negara akan menguntungkan keduanya. Perdagangan mendorong orang atau negara menjadi lebih berspesialisasi dalam keahlian khusus. Yang keenam,
Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Market ekonomi adalah jenis ekonomi yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Artinya, perencanaan penilaian terpusat tersentralisasi digantikan oleh penilaian jutaan rumah tangga dan perusahaan. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan pekerjaan di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Perusahaan akan menentukan siapa yang akan bekerja, barang apa yang akan dihasilkan, dan harga barang. Akibatnya, harga-harga yang ditentukan memandukan atau mempengaruhi para pengambil keputusan untuk menyampaikan hasil yang kebanyakan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pajak yang dikenakan oleh pemerintah berdampak pada perubahan harga barang dan keputusan produsen dan konsumen. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil pasar ketika pasar gagal mendistribusikan sumber daya secara efisiensi yang berakibatkan menurunkan efisiensi, maka terjadi kegagalan pasar, market failure. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi dengan memperlakukan beberapa aturan campur tangan. Pemerintah ini mendukung efisiensi dan keadilan untuk meningkatkan pasar. 8. Standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. 10 prinsip ekonomi juga menggarisbawahi bahwa standar hidup masyarakat di suatu negara sangat terkait dengan kapasitas produksi. Dengan kata lain, standar hidup masyarakat di negara tersebut dapat dianggap tinggi ketika barang diproduksi dalam jumlah besar. Sebagai contoh, Jepang telah berhasil mencapai status sebagai salah satu negara maju meskipun memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. 9. Trade-off antara pengangguran dan inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana tingkat harga mengalami kenaikan secara keseluruhan dalam perekonomian. Inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang meningkat drastis dibandingkan dengan aksesibilitas layanan dan barang di pasar. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar, akan berakibat nilai uang itu sendiri akan turun. 10. Masyarakat menghadapi pertukaran trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Selain itu, 10 prinsip ekonomi juga menunjukkan bahwa peningkatan inflasi cenderung mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran. Konsep ini sesuai dengan Phillips Curve, sebuah model ekonomi khusus yang mengilustrasikan hubungan yang berlawanan antara tingkat inflasi dan jumlah pengangguran. Meskipun demikian, fenomena ini umumnya hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat. That's all the video for me. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.